Halo sahabat semuanya, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membersihkan wadah bekas memasak nasi untuk rice cooker low sugar Boulder. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi update terbaru dari channel ini. Memasak nasi memang salah satu aktivitas yang selalu dilakukan oleh kita semua, terutama bagi teman-teman yang ingin menyediakan makanan, terutama setiap menu masakan nasi yang harus dimasak dulu dengan rice cooker, karena memang dengan menggunakan rice cooker lebih praktis dan cepat. Pada saat ini memang banyak sekali pilihan yang bisa digunakan untuk memasak nasi. Salah satunya adalah rice cooker low sugar atau low karbohidrat, di mana untuk penggunaan rice cooker ini bisa membantu dalam mengurangi kadar karbohidrat atau kadar gula pada nasi, di mana itu dilakukan dalam proses memasak nasinya. Ada banyak sekali sih, salah satunya merek yaitu Boulder yang bisa digunakan untuk memasak nasi agar low sugar atau low karbohidrat. Pada dasarnya di sistem untuk rice cooker low karbohidrat ini ada dua wadah, yaitu wadah nasi dan wadah air. Dimana kalau rice cooker biasa itu kan jadi satu, wadah nasinya sama wadah airnya jadi satu, sehingga air dan beras itu tercampur menjadi satu. Tetapi kalau di rice cooker low sugar itu kan dipisah, walaupun di satu tempat tetapi ada wadah nasinya sendiri, dan ada wadah nasinya ini dimasukkan di wadah utama yang di situ ada airnya, sehingga nanti ketika proses memanaskan, ketika airnya berkurang setelah menanak nasi tadi, maka air dan nasi itu akan terpisah, dibatasi oleh tempat nasi tadi. Nah, setelah memasak nasi, tempat nasi yang berisi nasi atau beras yang sudah dimasak ini kan sebenarnya kalau sudah terlalu lama, ketika teman-teman setelah masak nasi dan itu menghangatkan, maka sebaiknya menghangatkannya tidak lebih dari 1 hari. Kenapa? Nanti akan bisa membuat nasi itu semakin mengerak, nasinya akan semakin mengerak, dan keraknya ini akan menempel pada wadah rice cooker tadi. Nah, setelah menempel, maka ketika mau digunakan maka kita harus membersihkannya lagi. Kalau membersihkannya, kalau kita terlalu tergesa-gesa langsung kita istilahnya kita keruk, kita hilangkan dengan menggunakan alat, maka yang kita lakukan hanya akan merusak dan tidak bisa membuat alat wadah nasi, wadah rice cooker rice cooker low sugar ini tidak bisa bertahan lama pemakaiannya, sehingga kita harus menjaga agar wadah yang kita gunakan yang itu bisa digunakan terus dan bisa awet. Maka cara untuk membersihkannya yang paling mudah adalah dengan merendamnya dengan air selama beberapa menit, minimal 30-45 menit direndam, sehingga nanti kerak-kerak yang menempel pada wadah atau dinding wadah tempat nasi pada rice cooker itu akan mengelupas, sehingga kita ketika membersihkannya akan mudah. Itu jauh lebih baik membersihkan dengan cara merendam dulu, daripada kalau teman-teman tergesa dan menggunakan alat sendok atau perangkat lainnya untuk mengeruk atau mengelupas nasi yang menempel karena mengerak tadi, itu akan membuat tempat nasi itu rusak. Nah, agar tidak terjadi itu, maka sebaiknya setelah selesai setelah nasi habis dan mau dicuci dan mau memasak nasi lagi, maka ada jeda waktu yang digunakan untuk merendam dulu wadah nasi yang digunakan untuk memasak itu selama beberapa menit, minimal 30 menit sampai 45 menit, agar nasinya itu nanti setelah kena air akan mudah terkelupas dan ketika membersihkannya pun cukup mudah. Nah, ini salah satu tips yang bisa dilakukan oleh teman-teman pengguna atau yang menggunakan rice cooker low sugar. Karena apa? Untuk wadah nasinya itu kan akan cepat mengerak
kalau kita menggunakan wadah rice cooker low sugar ini. Karena apa? Tidak jadi satu. Kecuali kalau di rice cooker biasa itu kan biasanya mengeraknya pun dia akan tidak menempel. Karena apa? Karena di wadahnya itu kan wadah yang stainless yang ketika kena air itu mudah tidak terlalu menempel. Tetapi kalau di wadah di rice cooker low sugar ini, wadah untuk khusus berasnya itu kan dari dari besi aluminium, sehingga tidak dengan permukaan yang tidak seperti yang wadah di rice cooker untuk memasak nasi yang biasa. Sehingga saya sarankan direndam dulu, itu jauh lebih mudah, dan nanti proses untuk pembersihannya juga akan mudah, sehingga bisa digunakan lagi untuk memasak berikutnya. Demikian info dari saya, semoga bermanfaat. Tetap ikuti channel ini. Salam untuk semuanya.